Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Senang sekali hari ini Ibu bisa berkumpul lagi bersama, kita bisa berada di kelas kita lagi, kelas informatikanya Bu Susan. Bagaimana? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Baiklah kalau begitu, mari kita mulai jelajah pemrograman Scratch kita hari ini. Ayo. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan doa bersama dulu supaya kita semua dibimbing ya oleh Tuhan, supaya kita apa yang kita lakukan semuanya berkenan kepadanya. Oke, hari ini siapa yang boleh bantu Ibu untuk mimpin doa? Oke, Richard, silakan. Kita berdoa, amin. Santo Petrus, doakanlah kami, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk Richard yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Wah, puji Tuhan ya, senang sekali Ibu hari ini semuanya masuk semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita mau kita tebak kata. Oke, baik. Ibu akan siapkan tebak kata buat kita ya. Cakar kucing. Oke. Pemimpin bangsa ya. Inilah cita-cita dari Bapak Ibu guru semuanya ya, dan juga cita-cita dari Ibu Susan bahwa ingin mendidik anak-anak semuanya nanti suatu hari menjadi pemimpin bangsa. Satu buah video motivasi yang akan Ibu putar. Kenapa sih belajar coding itu penting? Ini alasannya. Alasan yang pertama, pekerjaan yang mencari kamu. Kalau bisa kamu bisa coding, bukan kamu yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kamu. Banyak pekerjaan yang membutuhkan skill coding. Misalnya kamu jadi web developer, app developer, itu semuanya butuh skill coding, guys. Kalau kamu bisa coding, kamu bisa jadiin itu side job. Misalnya kamu jadi programmer freelance, kamu bisa kerjain beberapa project dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, bahasa pemrograman bakalan jadi bahasa. Nah, dari video motivasi ini, kita bisa melihat mengapa sih pentingnya kita belajar coding, kenapa pertemuan lalu kita belajar coding. Nah, hari ini kita juga masih mau belajar lanjutannya kan. Nah, ini kenapa? Kenapa kita harus? Ini sudah termotivasi nggak? Nah, pengen nggak jadi orang yang suatu hari dibutuhkan oleh banyak orang? Sebelum kita mulai juga, masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, oke. Kesepakatannya apa? Siapa yang mau jawab? Oke, Karin, silakan. Masuk kelas tepat waktu, Bu. Masuk kelas tepat waktu, oke. Tadi ada yang terlambat? Semuanya masuk tepat waktu? Bahkan sebelum waktunya sudah hadir. Wah, luar biasa. Ini memang tepuk tangan lagi buat kita semua. Nah, Ibu boleh tahu tidak, pembelajaran yang lalu, itu kita belajar tentang apa sih? Ada yang mau bantu? Oh iya, silakan. Belajar berpikir komputasional, Bu. Oke, benar. Kita kemarin belajar tentang algoritma dan belajar berpikir komputasional. Nah, apa sih contoh kegiatan sehari-hari yang termasuk berpikir? Bermain game. Bermain game. Tahu nggak aplikasi apa yang digunakan untuk membuat game? Oke, silakan Maria. Unity, Bu. Unity, oke. Ada lagi? Scratch, Bu. Scratch. Pernah belajar Scratch? Oh. Coba buat. Coba-coba sendiri? Ya. Oh, bagus ya teman kita dan coba-coba sendiri. Ini Game Maker juga coba-coba sendiri ya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Project ini kita akan dari melalui pembelajaran berbasis project ini kita akan mengenal ya pemrograman blok itu seperti apa. Nah, nantinya bisa setelah explore dan sebagainya belajar ya dari berbagai sumber belajar nanti akan bisa menjelaskan pemrograman blok itu seperti apa. Pembelajaran kita hari ini mau berkelompok atau mau individu? Nah, suka banget dengan berkelompok kan ya. Nah, ini informasi berikutnya Ibu akan lihat dulu, kita akan tahu kemampuan awalnya seperti apa. Oke, silakan di scan QR code-nya. Ya, mengapa kita perlu belajar programming? Yang kedua, bagaimana belajar programming? Yang ketiga, apa itu pemrograman blok? Yang keempat, bagaimana cara membuatnya? Pengen tahu? Ayo kita belajar dalam kelompok, kita bentuk kelompok 3-4 orang. Ya, setelah itu kita akan pasang VR box kita dan remote VR-nya. Ada semuanya? Sudah dapat satu-satu ya? Oke. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Hari ini kita akan menjelajah ya. Kita menjelajah dengan
VR box sudah bisa? Bisa. Oh, mantap. Sudah biasa ya. Bisa? Oke, yang sudah siap? Tadi belum. Dari tadi belum. Oke, enggak apa. Kita join. Sama saja. Ikutin tanda panahnya, ya, ikutin tanda panahnya. Nanti kalau masuk ke daerah yang ada, ya, ikutin panahnya. Setelah itu, kalau yang arahkan ke panah, lalu arahkan ke yang YouTube. Kalau ada video, silakan ditonton. Sini ada file YouTube yang bisa kita buka. I was Di searching sini ada for pembelajaran. interactive programming language on the internet, and I came across Scratch. As soon as I shared my first project, I got contoh-contoh instant program feedback, Scratch and I was yang like, buat- okay, I want to continue with this. I remember my first project. It was a super simple animation. I'm still actually really Oke, kita akan masuk ke poin berikutnya. Di sini kita tinggal ikutin tanda panah terus. Kita berubah menjadi tangan, maka tinggal yang bisa kita pilih. Setelah itu ada papan info. Nah, ini ada menginfokan bahwa sekarang belum waktunya ke kantin. Silakan masuk ke kelas dengan putar ke kanan dan ikutin tanda panah. Nah, putar ke kanan dan kita ikutin lagi tanda panahnya. Nah, setelah itu di sini ada YouTube yang bisa kita belajar. Kita ikutin lagi tanda panah setelah kita lihat. Ini ada kuis, tetapi kita tidak lakukan. Kita nanti lakukan di terakhir. Kita akan melihat lagi di sini. Selamat datang di dunia. Ya, di sini ada banyak tutorial-tutorial lain. Nah, kita akan masuk ke pemrograman Scratch. Ya. Oke? Ini tampilan Scratch sama? Sudah masuk semuanya? Sudah masuk ke tampilan Scratch ya? Nah, kita akan mengenal lingkungan Scratch ya. Di sini ada jendela-jendela yang terdiri dari menu bar, ya, lalu ada bagian tab bar, lalu ada bagian utama jendela. Ada apa aja? Ada motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, my blocks. Oke ya. Nah, di sini block sensing, block operator. Akses dulu LKPD-nya, live worksheet-nya. Silakan diakses live worksheet-nya. Ini LKPD kita hari ini ada 2 untuk asesmen individu dan juga asesmen kelompok. Ya, yang ini kerjakan individu dulu, nanti satu lagi kerjakan yang kelompok. Yang ini tidak susah, silakan diakses. Oke, Maria sudah ya. Duduknya dekat-dekat aja sambil biar enak diskusinya. Ada yang satu bagian apa? Canva dibagi proyek, dibagi tugasnya. Ya, alat-alat yang dibutuhkan apa dan bahan yang dibutuhkan apa didiskusikan. Ini alatnya, sprite-nya butuh-butuh apa aja, backdrop-nya butuh-butuh apa aja, ya. Ini langsung jadi satu kolom juga boleh, alat dan bahan yang dibutuhkan juga boleh. Ya, boleh dimodif juga, ya. Nah, tampilannya seperti ini semuanya sudah sama ya. Nah, ini waktu pengerjaan proyeknya, desainnya berapa menit, ini harus diukur dengan baik ya. Perlukan bahan materinya seperti apa, lalu susun laporannya seperti apa, pemecahan masalahnya apa, ya, produk yang dibuat yang mana, lalu berapa menit, ini tolong diatur dengan baik. Klik kanan copy juga bisa. Ya, ini. Oke, ini bebeknya lagi berenang ya. Oke. Oh, ini bisa itu ya. Kok box kakinya hilang? Kami hapus dulu. Kami hapus dulu. Katanya lagi berenang. Oh, biar lebih ini ya. Iya, Bu. Iya, lagi berenang ini. Oke. Pembagiannya ada yang bagian membuat laporan, ada bagian membuat produknya ya. Sambil dibantu juga ya. Ya, aku buat laporan. Apa alatnya? Yang ini memilih tema berapa? Tema 2. Tema 2. Iya, Tema 2 tentang apa? tentang singa yang mengajak beruang ke kota, tapi ternyata beruang nggak mau. Akhirnya singa ketemu sama dinosaurus. Oke. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, yang pembagian tugasnya ini berdua bagian produk ya. Lalu yang ini membuat laporannya. Oke, ini langsung 2 layar. Ini file yang sama ya? Iya. File yang sama. Oke, file yang sama dikerjakan, jadi masing-masing bagian saling mengisi gitu. Yang ini memilih tema berapa? Tema 1, Bu. Tema 1 tentang apa? Tentang kucing kuning, Kucing kuning dan kucing kucing hijau. hijau sama Ini gajah. pembagian tugasnya gimana? Ini berdua
Cheryl sama Kristalia buat scratch-nya, kami berdua buat itunya, laporan. Laporannya ya. Ya. Oke, segera. Ini tinggal di screenshot aja taruh situ. Dikasih ini, dikasih say hello-nya. Ya. Ya, langkah kerjanya langkah pertama gimana? Ini tambahkan apa tadi itu teman-temannya ngerjakan apa? Nah, ini ditambahkan ya, tambahkan ini yang pertama apa tadi? Tadi pertama ngapain? Pertama tadi mau ngambil slide dari luar ya. Mengambil backdrop dari luar, ngambil backdrop apa tadi itu? Kolam. Oke, tuliskan aja. Nah, tuliskan langkah-langkahnya sampai nanti jadi seperti apa ya? Oke. Bisa ya? Segera ya. Oke, nanti buka Canva di sini, masukin. Oke, bagus ya, solusi yang bagus. Jadi nanti login Canva di sini juga, lalu filenya sharing ke sini ya. Lalu itu ya, bisa copy masuk gambarnya kan? Pakai snipping tool bisa? Ya, waktu barusan membuat tuh, waktu membuat apa? Tadi jam berapa sampai jam berapa? Buat apa? Jam berapa sampai jam berapa? Buat apa? Tadi mulainya kita misalnya 10 tadi berapa? 10.30 sampai misalnya 10 titik berapa juga. Nah, membuat apa gitu, mencari backdrop, lalu mencari apa gitu, ngerti kan? Oke. Ya, diatur dengan baik tadi waktunya seperti apa ya. Kalau produknya sudah jadi, jangan terlalu lama di produk juga ya, di laporannya juga perlu ini ya. Nah, ini statusnya terlaksana atau enggak? Kalau cukup ini ya udah, masang blok nanti presentasi, menguji hasilnya. Ini apa penjadwalan, masang blok slide, oke. Bloknya, skripnya taruh di sini, lalu nanti ini menguji tampilan hasil proyeknya itu. Yang sudah silakan dikumpulkan. Oke, silakan ke depan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami di aplikasi Scratch. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rizat Harlifan. Saya Cheryl Singkeuni. Saya Kristalia Clarissa Sari. Saya Antonio Violeta. Jadi di sini tema project yang kami ambil itu adalah yang ke-1, yaitu kucing kuning yang bertemu dengan kucing hijau, terus mereka lagi berada di jalan dan kucing kuning mengajak kucing hijau untuk menemui gajah di hutan. Turun dulu ya, tunggu sebentar, kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagaimana tanggapannya? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Silakan. Ya, yang berikutnya kelompok yang sudah kumpul lagi. Silakan semuanya, papannya harus berbicara ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yaitu tema 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada sprite. Yang kami pakai ada 3, yaitu lion, bear, dinosaurus. Yang kedua adalah backdrop, hutan. Kemudian yang ketiga adalah blok program. Berikut ini adalah hasil tampilan blog dari program kami. Dan ini adalah hasil dari akhir project kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Klinisha Ayu. 3 things I learned. Yang pertama, cara menggunakan blog. Yang kedua, cara menggunakan motion. Ketiga, cara menggunakan Scratch. Apakah ada kesulitan yang kalian alami selama pembuatan ini? Memindahkan background. Cara memindahkan backdrop. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Regu C yang beranggotakan saya Elizabeth Gisela dan di sebelah kiri saya Ingin belajar bermain musik, tetapi dari langit ada seekor burung yang juga mau belajar bersama gurita. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang dibutuhkan akan saya serahkan kepada Evelyn Kalistacen. Oke. Alat yang dibutuhkan seperti perangkat seperti komputer, handphone, perangkat pendukung lainnya. Bahan yang dibutuhkan aplikasi Scratch, dan terakhir menganimasikan gambar-gambar yang sudah dirapikan. Berikut adalah tampilan blog kami. Karena kami gagal membuat blog, maka gagal. Saya mau bertanya, kesan apa yang kalian, kesan paling berkesan gitu pada saat membuat program yang kalian buat, hal yang membuat kalian, menurut kalian itu paling berkesan atau first time gitu kalian buat itu apa? Yes. Mantap soalnya. Hal yang paling berkesan menurut kalian siapa yang ingin menjawab pada saat membuat program ini? Menurut kami salah satu hal yang paling berkesan dari yang kami buat adalah produk yang telah kami buat. Walaupun kami gagal mengcopy ke Canva, tetapi menurut kami sudah sangat puas dengan produk yang kami buat. Oke, terima kasih. Aplaus lagi sekali lagi ya. Oke, terima kasih, silakan. Luar biasa ya.
ini satu program aplikasi sudah berhasil mengaplikasikan ya, meskipun cuma kendala teknis untuk mengkopian ke presentasinya saja ya. Oke, tidak masalah. Luar biasa ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang kita kerjakan tadi cukup banyak ya, pembelajaran kita lakukan juga cukup banyak. Nah, kita sudah lakukan presentasi, lalu semuanya bagus-bagus ya, berhasil, tujuan pembelajarannya berhasil membuat satu program blog, berhasil membuat satu aplikasi kreatif ya kan, bisa membuat buku cerita. Jadi ini ada buku cerita digital ya, jadi ketemu masing-masing punya tema yang berbeda-beda, ada yang di hutan, ada yang di sungai ya kan, bahkan ada yang sprite-nya itu juga dihapus bebeknya supaya bisa kelihatan di kolam. Ini luar biasa ya. Jadi di luar dugaan Ibu juga, kalian bisa melaksanakan dengan sangat baik. Banyak kendala-kendala ketika kita bekerja dengan alat, tetapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tadi ini evaluasi pengalaman semuanya, ya kita pakai 3, 2, 1, go, ya kan? Nah, tadi apa yang semuanya mempresentasikan, apa yang dapat dipelajari hari ini, ya kan, 3 hal, lalu 2 hal yang paling menarik yang saya temukan, dan 1 pertanyaan yang masih ada di benak saya. Masih menyimpan banyak-banyak pertanyaan, masih ada 1 pertanyaan masing-masing kelompok, ya tadi masing-masing mengungkapkan ya, masih ada yang merasa penasaran ya, kita nanti lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, berikutnya kita akan post test. Silakan di-scan. Oke, ini hasil post testnya. Tadi juara 1 kita siapa? Ella. Sekarang post test Ella lagi ya. Ya, terima tepuk tangan buat Ella yang sudah ini ya. Berhasil mempertahankan. Nanti kita refleksikan apa yang telah kita pelajari, ya kan? Dari tadi awal kita menggunakan media yang berbeda. Pakai VR seru tidak? Seru? Seru. Seru tidak? Seru. Ada yang pendapat yang berbeda? Pakai VR tidak seru atau seru? Seru. Seru ya. Oke, nanti kita akan buat lagi ya, dengan kita padukan lagi dengan yang lainnya untuk pembelajaran kita yang berikutnya. Jadi yang susah tantangan yang tadi dialami itu tantangan di mana? Tantangan pembelajarannya apa tadi? Menggabungkan ini ya, Scratch dan Canva ya. Jadi karena ada 2 aplikasi yang harus dikerjakan ya. Nah, ini ada kendala. Oke, tapi berhasil diselesaikan? Berhasil, mantap ya. Nah, oke, jadi cara mengatasinya juga sudah dapat. Nah, jadi mari kita bersama simpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Pemrograman Scratch digunakan untuk membuat sebuah project, sebuah program berbasis apa? Blog, betul ya, berbasis blog. Jadi Scratch ini pemrograman yang berbasis blog bisa digunakan untuk membuat buat buku cerita ya kan, bisa buat yang lain lagi, bisa buat game. Nah, ternyata teman-teman kita ada yang pernah sudah membuat game dengan Scratch ya. Ya, nanti pembelajaran yang akan datang ya, pembelajaran akan datang kita akan belajar Scratch lanjutan. Kita akan menggunakan fungsi-fungsi logika yang lainnya. Pernah lihat Flappy Bird? Pernah main Flappy Bird? Nah, Flappy Bird itu apa? Game yang harus menghindari rentangan kan? Nah, itu nanti bisa dibuat dengan Scratch juga. Yakin bisa? Nanti pembelajaran yang berikutnya kita akan buat ya. Oke, ya sekarang kita cukupi ke pembelajaran kita sampai dengan hari ini. Kita berdoa bersama. Yang pimpin doa. Oke. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya. Santo Petrus, doakanlah kami. Demi Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Cornelia Dara. Ya, terima kasih juga buat anak-anak semuanya. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Kita menggunakan media yang baru, kita belajar, kita berjelajah, kita memasuki dunia pemrograman, kita nanti coding seperti kita reading dan writing. Oke? Santo Petrus? Petrusian tetap? Oke, terima kasih ya. Oke, ya sampaikan salam Ibu kepada orang tua. Ibu ucapkan terima kasih.